cekungan Gaza sampai ke atas, sampai ke Turki, itu dinamakan Levant Basin, Mas. Levant Basin ini dirahasiakan kandungannya oleh Amerika dan Israel. Wilayah-wilayah yang lain harus terbuka. Giliran Levant Basin, mereka bungkam. Ternyata 1.000 sampai 6.000 meter di bawah Levant Basin, Gaza ini terutama, itu terkandung 17 miliar barel minyak bumi dan 122 triliun kubik gas bumi. Itu kalau disatukan nilainya 3 kali lipat RAPBN NKRI. Kenapa? Beberapa pengalaman ketika saya bertemu dengan teman-teman dari Al-Qaeda, teman-teman dari Taliban, dan dari cerita guru-guru kami, itu semua mengarah kepada Melayu. Jadi Indonesia, Malaysia, Brunei, Melayu pokoknya, rukun Melayu, Patani, Moro, itu akan bersatu dalam ikatan Muslim Melayu Nusantara. Mereka lah yang disebut merah putih sebetulnya. Jadi Indonesia ini sebetulnya persatuan dari Melayu yang ada di semuanya. Dan semua Melayu itu dari Indonesia juga sebetulnya. Nah, Indonesia ini yang belum dipilih, Nusantara ini yang belum dipilih Allah memimpin kebangkitan Islam di akhir zaman. Ya, contohnya begini, tahun 97. Tahun 97 adalah momen di mana kemenangan Afghanistan dari Rusia. Boris Yeltsin dipermalukan oleh kehebatan Taliban saat itu di bawah pimpinan Syekh Mullah Umar, Allahu yarham. Nah, Hekmatyar itu turun dari podium setelah memberikan orasi sambutan tasyakur ke kemenangan. Turun menepuk pundak guru kita dan baru mengatakan, wahai Indonesia, ya Indonesia, in lam yakum amdina min biladina hada khurasan fasayakumu ghadan fi biladikum min biladikum. Hai Indonesia, jika Islam tidak tegak di negara kami, Khurasan, maka akan lahir dari negara kalian. Itu tahun 97. Kemudian di Abu Ghraib ada peristiwa biadab yang dilakukan Amerika di penjara Abu Ghraib, termasuk kepada pembantaian perilaku yang keji kepada 13 tahanan kaum muslimah, bukan 11 ya, 11 tahanan di Abu Ghraib ini itu adalah perempuan, para gadis. Mereka diperkosa setiap harinya 9 kali. Nah, ada seorang namanya Fatimah, dia mencuri kertas dan pulpen, dengan berdarah-darah dia tulis penderitaannya di dalam sana. Kemudian dia lepaskan kertas itu dan memohon kepada Allah, ya Allah, aku yakin Kau Maha melihat dan Kau Maha mendengar keluh kesah kami, melihat kezaliman mereka terhadap kami. Kami dilarang sholat, kami dilarang berpakaian, menutup aurat kami dilarang sholat, dilarang baca Quran. Maka ya Allah, tolong sampaikan suratku ini kepada orang-orang yang akan Kau kirim untuk membebaskan kami dari semua penderitaan ini. Qadarullah, Allah kirim angin untuk mengantar surat itu, jatuhlah kepada pasukan Ansarus Sunnah, pimpinan Abu Musab Az-Zarqawi, Allahu yarham. Maka dilakukanlah jihad penyerangan kepada Abu Ghraib, dipimpin oleh Syekh Abu Musab Az-Zarqawi, Allahu yarham, dari Irak, pasukan Ansarus Sunnah. Beliau sebelum syahid mengatakan, wahai saudara-saudaraku mujahid, aku mencium syahidan kita telah tiba. Jika jihad kita terhenti di sini, yang akan melanjutkan jihad kita adalah Indonesia. Bukan hanya 1-2 syekh yang saya tanya tentang Indonesia, beberapa syekh Palestina saya tanya juga. Jawabannya memang Indonesia. Bahkan yang menarik, Syekh Abu Bakar Al-Awabidah, semoga Allah menjaga. Saya tidak tahu beliau masih hidup apa tidak ya. Semoga Allah menjaga beliau kalau memang beliau masih hidup. Beliau mengatakan 2016 bahwa dari sekian banyak negara-negara yang menerima Islam sebagai agamanya dan Allah pilih mereka memimpin dunia, kalianlah yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Maka di masa akhir, salah satu tugas yang penting akan kalian pikul adalah Indonesia. Jihad kalianlah yang akan menggenapkan kemenangan Islam atas kebatilan di muka bumi. Nah, maka 3 pasukan ini yang kemudian muncul, Syam, Khurasan, dan Timur ini. Indonesia, Malaysia, Singapura, Melayu. Dan kita ternyata adalah merupakan bagian dari keturunan Nabi Ibrahim AS, dari istri yang ketiga. Nah, dari istri yang ketiga ini yang mendapatkan peran untuk memerangi Islam. Dari Siti Hajar ada bangsa Arab. Dari Siti Sarah kaum muslimin Rom. Siapa? Muhammad Al-Fatih. Itu dari keturunan istri yang kedua. Yang pertama Siti Sarah. Yang belum dari keturunan istri yang ketiga, Kuntura binti Yukton Al-Kan'aniyah, yang katanya nama aslinya Siti Kentura, Melayu. Melayu. Siti Kentura.
Dan janji Allah, dari keturunanmu akan kami lahirkan bangsa-bangsa besar di dunia yang akan aku berikan kemuliaan mereka di muka bumi. Arab sudah dari Nabi, dari Siti Hajar, Turki Rasulullah sudah. SAW, Turki sudah dari Siti Sarah, yang belum kita dari Siti Kuntura binti Uqtan Al-Kan'aniyah. Waduh, mudah-mudahan ya ada salah satu di antara kita. Maka jangan main Mobile Legend mulu. Nah, kemudian menariknya, Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-105, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan telah kami catat di Lauhul Mahfuz. Kami catat di Zabur, sebelumnya kami catat sebagaimana kami catat di Lauhul Mahfuz, bumi ini aku wariskan pada hamba kamu yang saleh, hamba-hambaku yang saleh. Artinya, di mana orang beriman tinggal, bumi mereka kaya raya dengan sumber daya alam. Indonesia negara yang terkaya dengan sumber daya alam. Kenapa Indonesia dimanjakan? Karena Allah akan memberikan tugas besar bagi Melayu, bagi Nusantara ini. Di mana letak orang beriman, hasil buminya kaya, tapi kebanyakan dijajah. Termasuk Gaza. Iya. Jadi isu yang beredar ternyata salah satu agenda besar yang ini harus terus dilakukan. Jadi no way, bullshit lah dengan apa yang dikatakan dengan ceasefire itu, kata Benjamin Netanyahu. Sebelum ini kita lakukan. Jadi mereka ingin membangun kanal Ben Gurion yang dulu dicita-citakan oleh founding father mereka, David Ben Gurion. Bahwa cekungan Gaza sampai ke atas, sampai ke Turki itu dinamakan Levan Basin, Mas. Levan Basin ini dirahasiakan kandungannya oleh Amerika dan Israel. Wilayah-wilayah lain harus terbuka. Giliran Levan Basin mereka bungkam. Ternyata 1.000 sampai 6.000 meter di bawah Levan Basin, Gaza ini terutama, itu terkandung 17 miliar barel minyak bumi dan 122 triliun kubik gas bumi. Itu kalau disatukan nilainya 3 kali lipat RAPBN NKRI. Ini yang menggiurkan Netanyahu dan Joe Biden untuk bikin kontrak kita bangun kanal Ben Gurion. Dari mana? Dari Teluk Aqabah ke Laut Tengah. Tapi ini jaraknya 292, sekian kilometer. Mahal. Biaya budgetnya 600 miliar dolar. Gak mungkin hanya untuk kanal 200 miliar dolar. Dicari ide. Nah, kalau ditarik lurus dari Teluk Aqabah, Laut Merah Teluk Aqabah kan kalau Eropa itu Laut Merah. Ini Sinai tengah-tengah. Dari Teluk Aqabah ke Laut Tengah. Dari Laut Tengah, jalan ya. Motong lurus aja, lurus. Itu akan sampai ujungnya Gaza. Itu bisa maksimal 55 miliar dolar. Bahkan bisa di bawah itu. 20 miliar dolar bisa. Dengan syarat garis itu lurus dan ujung yang utara barat daya itu adalah Gaza. Kalau Gaza nggak ditaklukkan, nggak ada keluarnya. Nah, makanya Gaza harus dipindahkan penduduknya, harus direlokasi. Nggak bisa. Bagaimana caranya? Nah, qadarullah. Ya, dengan izinnya Allah menyelamatkan mereka dari melakukan. Nah, mereka susun rencana itu seolah-olah itu adalah ritual mereka. Red heifer sacrifices itu. Oh, itu berarti sebenarnya cuma cover story aja. Cover story juga sebetulnya. Bagi Ashkenazim. Jadi sekali langkah itu ada banyak agenda mereka yang terlaksana. Jadi orang liatin ke sana katanya dibikin sana. Betul dia. Dari dulu kan mereka melakukan licik cover juga story by design. Jadi kalau misalnya udah ada kanal Ben Gurion, maka terusan Suez jadi nggak laku dong. Nah, itu dia. Karena bisnis akan jadi ke sana. Maka mau tidak mau Mesir harus gabung dengan Israel. Begini cara mereka untuk bukan hanya menguasai teritori, menguasai ekonomi dunia juga. Jadi menjajah secara halus karena nggak ada pilihan. Jadi ke sana kan gitu. Pinter juga ya. Insyaallah. Jadi hasil buminya ada di dalam Gaza juga. Ya, apa tadi? Levan Basin. Kekayaan ada di dalam, ngirimnya mereka bikin kanal juga yang lewatin Gaza juga. Jadi sebenarnya kalau ini udah mereka kuasai, maka mereka akan jadi dikuasa secara harta tuh. Dan nggak punya duitnya belum seberapa aja kalau dihitung-hitung, udah kayak gini jahatnya. Gimana kalau mereka tambah duit tuh? Kan ini benar-benar sebuah ya harusnya dilarang karena kita udah tahu evilnya mereka kan gitu. Dan
yang bisa ngalahin tinggal people power teman-teman. Ya dinepalkan aja. Gara-gara kejadian Nepal, banyak negara-negara takut dinepalkan, langsung mengakui Palestina. Ada berkahnya juga tuh kejadian Nepal tuh. Ya, Italia takut, kemudian Prancis takut, Inggris takut, ya. Ya kita tunggu aja nih. Terakhir Prancis ya, Prancis mengakui juga. Yang mengagetin kan Inggris, karena kan biang keroknya Inggris kan. Balfour dari dia. Yang ngasih ke Israel, ngasih ke bangsa Israel dia kan gitu kan. Nah, tadi yang menarik adalah berarti secara nggak langsung antum mengatakan bahwa 9/11 itu by design by mereka, by design by si Zionis ini. Jadi selama ini yang dituduh sebagai teroris, sebagai pelaku adalah umat muslim, adalah alasan untuk kemudian ngambil minyaknya. Betul. Jadi mereka mencari cause, sebab untuk jadi pembenaran. Oh, jadi narasi-narasi Amerika has the right to pursue Osama atau untuk menggulingkan Saddam, menggulingkan siapa namanya Libya tuh, Muammar Gaddafi. Mereka cari sebabnya dulu, kemudian untuk melegitimasi kejahatan mereka menjadi sebuah pembenaran. Jadi seperti halnya kejadian 7 Oktober, mereka jadi punya sebab, alasan, have the right to Israel had to defend themselves, bilang gitu kan. Betul. Dengan narasi IDF seolah-olah defense, padahal nggak defense itu kan. Sama hebat ya, dari awal sudah mereka defense forces. Berarti dia ini sudah punya pola punya rencana dong. Jadi kapan pun nyerang, dia akan dibenarkan karena namanya defense. Betul. Padahal itu nyerang gitu kan. Betul. Jadi mereka tuh punya teknik pencitraan playing victim yang narasinya tuh udah disusun dari jauh ya. Dimulai dari Holocaust kan kayak gitu juga. Ya Holocaust gitu seolah-olah kayak oke, silakan dibantai, tapi dokumentasinya disiapin. Betul. Ampun. Jadi kalau Holocaust sendiri mereka bikin narasi antisemit ya Sat ya. Mereka bikin narasi antisemit seolah-olah Eropa ingin menghancurkan keturunan bangsa Kanaan gitu kan. Dibikinlah Holocaust. Nah, kalau sekarang yang jadi orang Eropanya itu Israel. Karena Israel isinya orang Eropa kan. Betul. Dan itu sudah janji dari Allah. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan aku akan jadikan kalian bangsa yang berketurunan banyak di muka bumi. Ya, kemudian kalian akan datang berbondong-bondong lagi ke tanah Palestina di kali yang kedua. Ya ini sekarang ini. Dari seluruh dunia. Udah diceritain semua sebenarnya. Nah, sekarang saya penasaran nih. Campaign terbesar Islamofobia adalah 9/11. Bukti-bukti apa yang bisa diangkat bahwa ini adalah hasil perbuatan mereka? Baik. Yang pertama, kalau kita menarik dalam siklus 11 tahunan. 11 tahunan ini ternyata 9/11 ya. 9/11. 9/11. Itu sama kayak solar ini dong, solar apa? Itu dia. Jadi 11 tahun sebelum 9/11. Itu George Bush senior itu pernah mengatakan, "It is not a small idea, but this is the big idea in the new frame, the new world order." Ini bukan hanya satu ide kecil, tapi ini ide besar untuk menguasai dunia. Bukan hanya Amerika, tapi ini kita akan menguasai dunia dalam frame the new world order, tata dunia baru. Dia bahas tahap-tahapan itu di Kongres Internasional. Nah, 11 tahun berikutnya di titik balik matahari pertama di milenium ketiga terjadilah yang namanya WTC. Itu dibuktikan, diaplikasikan, diwujudkan oleh anak kandungnya sendiri, George Walker Bush. Nah, bagaimana itu dikorbankan? Itu secara ideologi. Jadi tadi saya katakan bahwa ketika ada satu langkah yang kegiatan yang mereka lakukan, itu beberapa efek tertunaikan. Di sisi ideologinya, sisi politiknya, sisi ekonominya juga. Nah, qadarullah tahun 95 Amerika itu mereka kehilangan sudah menipislah persediaan minyaknya. Gak mungkin mereka hanya mengandalkan Arab. Maka satelit mereka kerja, ditemukanlah di Afghanistan dan di Irak. Itu kandungan minyak dan gas bumi yang besar yang bisa memperpanjang umur Amerika paling tidak 150 tahun ke depan.
Tapi bagaimana mungkin itu bisa nyambung, bisa sampai mengalir kepada mereka, sementara di Irak ada Saddam Hussein yang jadi musuh bebuyutan mereka, berani mengatakan tidak dan berani menentang Israel dan Amerika. Kemudian di Afghanistan ada Taliban, ada Syekh Mullah Umar. Nah, tahun 97 itu adalah pindahnya, hijrahnya Osama bin Laden dari Saudi ke Afghanistan, bergabung dengan Taliban. Dibuatlah ide, apa idenya? Hancurkan WTC, tuduhkan mereka yang melakukan terorisme. Maka dengan bendera memerangi teroris, mereka akan masuk ke negara Afgan dan Irak untuk mengambil minyak mereka dan gas bumi mereka. Seolah-olah itu adalah for human right. Nah, this is demokrasi for human right. Seolah-olah untuk itu. Padahal itu. Dan itu terbukti. Yang satu itu. Yang kedua, kalau kita lihat, itu ada beberapa video yang saya sendiri simpan video itu. Jadi ada 10 angle. Itu kok bisa gitu kamera itu melihat accident, kejadian yang tiba-tiba kok bisa dikamerakan. Berarti kameranya sudah ada standby sebelumnya. Iya, berarti ada orang yang kerjanya nge-shoot World Trade Center aja gitu ya. Maksudnya itu gedung ada ngapa-ngapain, handphone tuh ngarahnya udah ke situ. Misalnya kejadian udah kejadian, kemudian baru disetelan cerita kan. Betul. Ini kok sebelum kejadiannya angle-nya banyak. Betul. Iya. Nah, itu menarik kan loh. Kok sudah ada dan itu 10 titik loh. 10 titik semuanya sudah siap kameranya. Satu. Kemudian yang keduanya beberapa pengamat termasuk arsitek dari WTC itu mengatakan ini nggak mungkin hanya dengan pesawat kok jatuhnya seperti itu. Kejatuhan seperti itu akan terjadi apabila memang tiang-tiangnya sudah diputuskan, dan itu terbukti. Ya. Sebagai bukti seolah-olah ini adalah merupakan sebuah sebuah gejala teroris, maka Amerika membentuk Komisi 911. Nah, ini saya salut sama Komisi 911, komisi yang khusus untuk meneliti to find who was behind in this disaster. Untuk menemukan siapa sebetulnya dalam. Maka dibuatlah komisi, dan dia independen betul, tanpa campur tangan dan tidak ditekan oleh pihak manapun, dan hasilnya luar biasa. Bahwa ini by design, ini dilakukan oleh orang dalam. Masa begitu? Orang dalam, itu sudah ada, itu hasil keputusan dari Komisi 911, dan itu tidak digubris sama sekali. Bahwa ini dilakukan oleh orang-orang elit di petinggi Amerika. Ya, ada George W. Bush, Dick Cheney, ya, Condoleezza Rice, kemudian ya itu sudah ketahuan. Nah, itu sudah ditemukan. Kemudian yang lucunya ini kan ada satu lagi pesawat yang katanya menabrak Pentagon. Menabrak Pentagon. Nah, pesawat itu jatuh ke tanah, jeder ngalam itu. Lucunya itu tidak ada bekas bahwa pesawat itu jatuh, kemudian itu tidak ada bekas di tanah itu gurusan dari pesawat tadi, nggak ada. Katanya pesawatnya juga nggak ada. Nah, gue ditanya mana puing-puing pesawatnya? Menghilang, terbakar oleh bahan bakarnya. Logika macam apa yang bisa menerima bodi pesawat menguap gara-gara bahan bakar pesawat, sementara ada serpihan tubuh manusia yang masih terlihat. Kok logam menguap, tubuh manusia nggak menguap? Yang lebih parah lagi paspor katanya. Nah, kemudian ditemukanlah paspor yang jatuh, paspornya utuh. Ditemukan dari kantong yang terbakar katanya. Kok paspornya masih utuh dan bersih, tidak ada lipatan apapun. Dan semua itu paspornya ada semua. Nah, 19 paspornya ada semua. Kemudian yang menariknya lagi, dan ini ada, dan ini tidak dipublish. Apa? Salah satu dari 19 hijackers, 19 pebajak, itu salah satunya telepon. Itu kenapa foto saya ada di situ? Saya tidak terbang kemana-mana. Ini saya masih hidup. Saya tidak ada di pesawat itu. Ini saya. Itu foto saya. Bisa hilang tuh orang. Enggak, orang itu masih ada gitu. Saya bukan pembajak. Saya rakyat sipil biasa. Saya seorang, dan saya tidak tahu menahu tentang masalah Al-Qaeda dan Osama bin Laden. Kok saya dituduh difitnah sebagai hijacker? Ini saya masih hidup. Saya tidak naik pesawat itu. Nah, bukti-bukti. Kemudian ada yang menarik lagi, Mas. Pesawatnya coba lihat. Pesawat yang menabrak itu bukan pesawat komersial. Kalau pesawat penumpang itu kan ada jendelanya. Aturan flight itu kan ketika take off dan landing itu harus dibuka jendela. Ini nggak ada jendela satupun. Itu pesawat kargo, artinya non penumpang.
Dan yang menariknya lagi, di bawah pesawat itu ada sesuatu yang menyala. Itu kayak remote raksasa. Itu pesawat kargo. Kemudian menariknya lagi, ada macam bukti-bukti yang luar biasa dikemukakan oleh Komisi 911. Ya, bahwa ada peraturan, apalagi negara sebesar Amerika. Apabila ada satu pesawat yang menyimpang dari rutenya, beberapa detik, beberapa menit saja, itu 5 menit, tidak sampai 5 menit, itu sudah peringatan. Anda keluar dari track Anda, kembalilah kepada track Anda. Itu sudah lazim terjadi, diperingatkan dan selalu begitu. Yang ini lebih dari 18 menit, tidak ada peringatan sama sekali. Peringatan, nggak ada pesawat yang awal untuk. Nggak ada pesawat yang mengawal untuk kembali. Skuadron F-16 itu dikirim untuk kembali dia ke tracknya. Ini nggak ada. Kalau misalnya dia masih ini ditembak jatuh kan gitu kan? Jatuh. Saya malah lihatnya uniknya begini, waktu itu di postingan kalau nggak salah ya, ahli penerbangan itu pesawatnya ketinggian berapa puluh ribu, kemudian World Trade Center tingginya berapa ribu, itu katanya jatuh drastis. Pilot profesional pun itu nggak bisa menargetkan satu tempat, satu titik yang turun drastis seperti stall. Tepat di gedung itu, yang pilot profesional dengan ribuan jam itu belum itu mustahil untuk bisa ngelakuin itu. Betul. Nah kemudian dari paspor yang bukan itu, nggak ada yang punya latar belakang pilot. Katanya nggak mungkin pilot profesional nggak bisa, apalagi orang biasa. Yang katanya pernah menerbangkan pesawat amatir apa yang profesional nggak bisa, pesawat amatir apalagi nggak bisa juga pasti kan. Kok bisa tepat di situ begitu? Makanya banyak kejanggalan. Banyak kejanggalan. Termasuk yang di Pentagon itu. Pesawat itu kan lebar sayapnya, Mas. Kok tiang-tiang lampu masih utuh gitu, tidak tergerus area sayap pesawat. Dan lubangnya kecil. Pesawat lebar kok. Kok lubang kerusakannya kecil sekali. Oh, yang ada helikopter lihat dari atas tuh nggak ada sedikit pun sisa pesawat. Nggak ada. Itu kebohongan besar. Jadi agenda itu by design. Jadi apa by design-nya? Jadi ternyata bahwa di sana itu sebetulnya merupakan human sacrifices untuk menyambut milenium ketiga, berdirinya singgasana. Kita pernah mendengar Y2K, Y2K. Y2K itu ribut di mana-mana. Setiap negara membuat billboard, kami siap menyambut Y2K. Bilang year 2000 bilangnya kan. Year 2000. Itu sebetulnya bagi orang Yahudi, Y2K itu singkatan dari syarat permuatan ideologis. Year of the Jewish Kingdom. 1000 tahun terakhir sebelum kehancuran, sebelum kiamat, itu singgasana Tuhan harus sudah berdiri di Yerusalem, di Al-Quds, di Palestina. Itu adalah ideologi yang harus dibuktikan oleh mereka. Secara ideologi, Zionisme merupakan pelayan kepentingan iblis dan dajjal untuk mewujudkan singgasana iblis dan dajjal di muka bumi. Jadi mereka tidak akan pernah berhenti, Mas. Ceasefire ini hanya kamuflase saja untuk meninabobokan kita, seolah-olah ini sudah damai. Tidak, agenda mereka akan terus berjalan, tidak akan pernah berhenti. PBB sendiri tidak boleh memberhentikan mereka, tidak boleh memberhentikan mereka. Mereka akan terus jalan non-stop sampai pada akhirnya memang mereka harus diperangi oleh dunia. Satu yang saya renungkan begini, Rasulullah adalah seorang manusia yang sangat, Rasulullah SAW ini orang yang sangat penyantun sekali. Di Madinah itu ada orang Yahudi yang dia orang Yahudi buta, miskin, pengemis, yang dia hanya menggantungkan nasib hidupnya kepada para pemberi di perempatan jalan Madinah. Nah, dia membenci Rasulullah SAW. Setiap saat dia selalu menghina Rasulullah SAW. Hati-hati, dia si pendusta, bisa-bisanya dia mengaku Nabi dan Rasul. Nah, Rasulullah mengamati dia. Kasihan, dia nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih minum seharian. Dia berteriak. Rasulullah menyuapinya, menghiburnya, memberikan semangat kepadanya. Rasulullah yang dimaki-maki dan difitnah sama dia, disuapin, dilembutin karena udah tua, udah ompong, disuapin sama Rasulullah SAW. Nah, kebiasaan itu Rasulullah lakukan sampai Rasulullah wafat. Bayangkan orang Yahudi di Madinah menghina Rasulullah, memfitnah Rasulullah. Rasulullah biarkan, karena dia tidak paham, tidak tahu siapa Rasulullah yang sesungguhnya. Rasulullah tidak membalasnya, bahkan tidak membunuhnya. Ya, sampai wafat. Maka ketika Abu Bakar menggantikan kebiasaan Rasulullah tadi, ketahuan itu bukan Rasulullah. Kemana orang yang biasa menyuapi saya? Dia sudah meninggal. Jadi kamu bukan Muhammad, bukan. Siapa orang mana? Kenapa orang sebaik itu dia meninggal?
Namanya pun aku tidak tahu, kata orang Yahudi tadi. Anda betul tidak tahu siapa dia? Ya, saya tidak tahu siapa dia. Orangnya sebaik itu. Pantasnya dia yang menjadi nabi. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Dialah Rasulullah Muhammad SAW. Kaget orang Yahudi tadi, dan dia masuk Islam. Nah, bayangkan orang Yahudi yang memfitnahnya, memaki Rasulullah SAW, tidak dibunuh sama Rasul, bahkan disayangi. Tapi kenapa Rasul berbicara ketika orang Yahudi yang di akhir zaman ini dikaitkan dengan hari kiamat? Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian akan memerangi Yahudi. La taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahuda. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang Islam memerangi orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi harus diperangi? Nah, Yahudi yang satu ini, yang Askenazi ini, yang biadab ini. Sekarang kita paham kenapa Rasul mengatakan itu. Sampai-sampai Rasul mengatakan, walau yahtabi min syajar wa hajar, walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, takunu syajar wa hajar. Batu dan pohon berkata, ya Muslim, ya Abdullah, ya mu'min, ta'al. Hadza wa yahud uqtuluhu. Hai mu'min Muslim, sini, hai hamba Allah sini, di belakang ada Yahudi, bunuhlah dia. Ila gorqad, kecuali pohon gorqad. Fa inha syajaratul yahud, karena gorqad adalah pohon Yahudi. Nah, lucunya lagi Mas, mereka yakin dengan hadis itu. Di akhir zaman, kezoliman mereka, kerakusan mereka menguasai dunia, akan dihukum dunia. Maka coba lihat, kalau kita masuk ke Yerusalem, Yerusalem itu kan berbukit-bukit. Yeah. Wilayah yang sudah mereka okupasi dari wilayah Palestina, ya itu berbukit-bukit kan. Nah, mereka nggak ada yang bangun rumah di pinggir jalan. Mereka bangun rumah di puncak-puncak bukit. Yeah. Ya, lalu mereka tanam pohon-pohon besar, mereka simpan batu-batu besar untuk melindungi mereka, ya komplek mereka, agar orang-orang Palestina itu tidak sampai masuk ke atas. Itu ada, terkadang ada mereka pasang kawat-kawat berduri yang terhubung listrik, sehingga ada orang-orang Palestina, pemuda Palestina yang pernah tersengat itu, nyangkut tersengat listrik, meninggal, syahid ya, meninggal di sana. Nah, mereka bikin itu di pinggir jalan, baru mereka tanam pohon gorqad. Mereka yakin dengan hadis itu. Qadarullah, pohon besar, batu-batu besar, pohon gorqad. Jadi mereka lebih faham daripada kita ketimbang umat Islam terhadap hadis Rasulullah. Yakin dengan hadis Rasulullah, tapi gengsi untuk mengimani Rasulullah SAW. Tapi berarti memang penakut banget ya. Kalau emang mereka sampai gini, saking takutnya, semua yang dari kepercayaan lain itu diambil juga, begitu kan? Contoh misalnya gini, kejadian gitu. Kayak orang Islam gitu, ada yang pegang jimat, saking kayak bergantung banget gitu kan, gitu. Pegang jimat lah, takut hantu apa segala macam gitu. Berarti ya, oke, di agama Islam apa katanya bikin aman? Gorqad, ya udah gorqad ya, kita tanam gitu juga berarti kan? Itu syirik gorod namanya. Syirik gorod. Bagi mereka, apa kita juga? Dalam pandangan Islam itu syirik gorod. Dikaitkan pada sesuatu jimat-jimat, isim, itu syirik gorod. Nah, berarti kan sebenarnya ini adalah fase kehancuran. Fase kegemilangan itu kan World Trade Center. Betul. Sejak saat itu umat Muslim, bahkan yang di Amerika sendiri, seluruh dunia itu jadi terbelakang. Betul. Jadi ya nggak pasti ada rasa curiga dengan orang yang berbusana Muslim, pakai hijab segala macam. Itu kan mengalami perlakuan yang tidak difitnah segala macam. Kemudian juga timbul grup-grup radikal mengatasnamakan Islam, ditambah lagi kampanye kayak begitu. Itu kan udah semacam kayak di reset ya tuh. Di momen itu mereka kayak ngeriset lagi. Betul. Bisnis Yahudi naik semua media massa segala macam, mereka lagi tinggi-tingginya, umat Muslim lagi terbelakang. Nah sekarang ini kan momen di mana mereka udah tahu bahwa selama ini pelaku kerusakan dunia adalah mereka, gitu kan. Sampai tadi udah mulai dibuka World Trade Center, ada yang ahli bom yang mengatakan bom ini sudah ditanam betul. Sudah ditanam. Dan itu salah satu poin yang ditemukan oleh Komisi 911. Jadi bahwa jauh sebelum kejadian itu, dinamit itu sudah ditanam di setiap lantai yang harus menjadi awal hancur, sehingga jatuhnya tuh dramatis langsung. Ya, kemudian tiang-tiangnya itu dimiringkan. Maka ada cairan termit yang terus mengalir. Itu sebetulnya cairan termit yang yang lahir dari beton-beton besi yang ditembak dengan laser. Jadi laser itu sudah berjalan.
Oh. itu. Jadi ketika pesawat, jadi dilihat kehancurannya itu sudah terpotong semua, baru komando keluarkan. Dan ya, bagusnya lagi, luar biasanya lagi ya, kita lihat itu kejadiannya di pagi hari kan. Kejadiannya di pagi hari. Kenapa itu? Orang jadi banyak lihat. Pagi hari. Kenapa harus dilakukan di pagi Kenapa hari? tuh? Yaitu ritual human sacrifices. Oh. Ritual human sacrifices dalam ritual ideologi suku-suku sebelumnya untuk mereka melakukan penyembahan, pengorbanan untuk dewa matahari. Satu dilakukan di momentum matahari terbit. Di siklus 11 tahunan matahari. Itu. Nah, itu dilakukan. Suku Aztec melakukan itu untuk dewa Viracocha, suku Inca untuk dewa Inti, suku Maya untuk Kukulcan. Dulu di Mesir untuk Horus. Ya, di Irak untuk Namrus, kemudian di Persia untuk Ahura Mazda, di Jepang untuk Dewi Amaterasu. Ya. Soalnya di Yunani untuk Helios, di Roma untuk Mitra. Itu semua dewa matahari. Ritual pengucuran darah, sacrifices. Jadi sebenarnya itu pagan berarti. Pagan. Jadi sebetulnya mereka ini adalah kelompok Bohemian Grove, dan Bohemian Grove pagan banget itu.